satu cewek ini dia tidur itu cuma pakai tank top sama celana dalam. Terus pagi besoknya itu orang nggak tahu dia itu kemana. Bertanya, katanya si cewek itu dibawa ke arah gunung. Pas aku ngidupin lampu, tahu nggak? Dia itu udah jungkir balik di dinding. Serius sumpah. Kakinya itu di atas, kepalanya di bawah. Aku langsung kaget, langsung aku lari ke lantai 2, manggil semua orang untuk minta tolong. Dia itu nggak sadar, nggak sadar, cuma keadaannya itu terbalik. Halo guys, kembali lagi bersama kami di YouTube-nya Abi Kalmana dengan saya Iron Vimal. Saya Puput. Saya Ilda. Saya Abuza. Baiklah, kali ini kami akan sharing masalah mengenai Horor. Guys. sebelum kami menceritakan pengalaman kami yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, kejadian horor. Jangan lupa subscribe, Like And share. Komen. Oke. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Abuza atau Uza, kejadian apa yang pernah Anda alami selama Anda ada di dunia ini? Kejadian-kejadian yang horor sekali yang sangat-sangat tidak bisa Anda lupakan. Kejadian horor. Oh iya guys, saya ingat waktu itu kan ada ke Anda juga waktu kita ospek. Yes. Itu begini ceritanya guys. Sumpah guys, aku kok mulai merinding. Jadi ceritanya kami itu ada ikatan keluarga satu kampung gitu. Ospek perkenalan mahasiswa baru di salah satu kota. Jadi kami itu memilih ospeknya di hutan kota. Hutan kota itu ya lumayan jauh juga sih. Kami itu ambil yang paling ujung, paling atas, pendoponya. Jadi kami berangkat jam habis Isya. Habis itu kami ada mulai acara. Ada salah satu peserta ospek pengen ke WC, tapi bola lampunya nggak ada, gitu. Jadi saya sama rekan saya yang cewek ke bawah pakai motor karena ada jalan setapak bisa pakai motor. Sekitar jam 9 kalau nggak salah. Jadi kami pakai motor ke bawah. Yang cewek itu merasakan kok ada angin di belakang. Dia noleh ke belakang. Oh angin. Pergilah kami ke bawah, terus ke atas lagi. Singkat cerita, acara dimulai kan ada apa namanya itu yang menghening apa sih namanya tuh? Oh kayak kita Renungan suci. Renungan suci. Sekitar jam 2. Jam 2-an. Jam 2. Jadi pas renungan suci, tiba-tiba salah seorang peserta ospek mulai tiba-tiba teriak. Apakah dia bercanda, kita nggak tahu ya guys. Tapi setelah dia pertama mulai teriak, yang lain ikutan guys. Ya kami kira mungkin panitia ospek lagi ngerjain gitu. Satu persatu udah mulai merinding guys. satu persatu mulai kesurupan guys. Jadi teman saya yang cewek tadi kerasukan jin yang ada di sana, jin penunggu yang di sana. Tahu nggak jin itu bilang apa guys? Aduh, merinding guys. Pas dia kerasukan, dia bilang kayak gini. Dia nunjuk diri ke wanita itu. Dia ini tadi nengok saya di bawah. Padahal kami berdua tadi cuma nengok angin di belakang. Tapi jin tuh ngerasa melihat dia. Dan jin itu merasa bahwa wanita itu tertarik padanya. Mulai kegaduhan terjadi, kami semua itu dibubarkan. Katanya itu si penunggu yang paling tua yang di sana kan. Jadi kami dibubarkan, disuruh bersih-bersih, disuruh ke bawah satu persatu. Nggak boleh bunyi. Jadi dari atas kami jalan ke bawah pelan, nggak bunyi satupun. Padahal orangnya ada 100-an, tapi kami itu nggak ada bunyi. Pelan ke bawah kami sholat sampai subuh. Kami kira setelah subuh tadi dia tuh kembali normal. Yang lainnya kena juga. Tahu nggak guys? Dia tuh kenanya sampai 7 hari kerasukan. Itu pengalaman mistis yang paling
yang nggak bisa diterima akal, tapi dia tuh kerasukan. Tapi kita ngerasa itu enggak gitu nah. Kayak dia tuh bohong loh. Tapi dia tuh memang kerasukan. Dia nunjuk orang satu-satu, dia marah. Sumpah, itu coba kalian bayangkan di tengah hutan, kita nggak tahu mau kemana, terus dia kesurupan, nggak tahu minta tolong sama siapa, nggak ada ustadz, nggak ada apa-apa di sana. Kita cuma bisa bawa dia ke bawah, nunggu siang dari jam 2. Bayangkan kalau saya itu. Kalau dari Ilda? Kalau dari saya pribadi itu waktu semester 1, jadi pas masuk kuliah itu saya disuruh untuk mondok. Jadi mondok gitu kan. Jadi teman sekamar saya mondok itu dia itu punya indera keenam. Dia itu bisa melihat orang-orang yang ada di alam gaib gitu kan. Jadi malam itu dia itu selalu kesurupan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dia pasti kesurupan. Setiap malam Jumat. Dan selalu rame kalau di kamar kami itu setiap malam Jumat karena dia kesurupan. Jadi kami selalu kemana-mana berdua. Kalau malam pas kami turun mau belajar itu dia selalu, kamu lihat ada di sana, pas ada dia. Jadi kan saya kan nggak bisa lihat gitu kan, jadi otomatis saya tuh takut. Tapi saya acuhkan saja, oh nggak ada, mungkin kamu salah lihat gitu kan. Jadi langsung belajar. Jadi pas belajar itu dia tuh diam, matanya itu langsung memerah, nunduk, tapi bola matanya itu natap gini. Kamu pada saat itu sudah ngerasain bahwa dia tuh sudah berubah gitu ya? Dari awal itu sebenarnya saya tuh udah merasa gitu kan, karena dari awal kami mau turun itu dia tuh sudah bilang hawa tubuh saya tuh sudah nggak enak katanya. Jadi saya bilang kan, kenapa kamu sakit gitu kan? Katanya enggak katanya, cuma hawanya nggak enak aja gitu, nggak enak. Ya udah kalau misalnya sakit nanti saya temenin naik, saya bilang gitu kan. Jadi kami tetap turun. Nah pas di bawah itu di ruang belajar itu dia tuh kayak sakit gitu kan, nunduk, tapi bola matanya itu natap tajam gitu ke saya duduk di sebelahnya. Dia kan nunduk, jadi saya pegang kayak gini, nggak apa-apa, kamu sakit, mau naik gitu kan, mau ke kamar. Langsung dia lihat saya dengan tatapan tajam kayak seperti ini, dengan sebelah mata gitu. Jadi kan saya takut kan, jangan bercanda gitu. Jangan gitu, aku jadi takut gitu kan. Jadi sebentar tuh langsung dia roboh. Jadi serontak dalam ruangan itu langsung, kenapa langsung diangkat. Pas di kamar itu dia langsung teriak-teriak katanya di salah satu kamar itu ada seorang anak kecil yang terkunci. Dia itu mau nyari jalan keluar tapi dia nggak tahu. Jadi yang bikin saya itu sangat-sangat merinding, dia itu mau ke kamar anak kecil yang terkunci itu, harus saya yang nemenin. Nggak boleh orang lain. Serontak semua itu langsung, pergilah gitu. Langsung seluruh orang cepatlah biar dia semua ini selesai katanya. Jadi saya dengan antara berani dengan tidak, oke, ayo saya temenin gitu kan. Jadi mulai saya ini sumpah gemeteran, bulu kuduk saya merinding parah. Jadi pas masuk dia nggak ngomong apa-apa, cuma gini-gini, langsung nunjuk ke sana. Langsung kami belok ke sana, katanya buka pintu yang ini katanya. Langsung. Jadi saya bawa kunci banyak, saya buka satu-satu itu, tangan saya itu gemetar. Pas saya buka, dia langsung nangis, pergi ke sudut ruangan, langsung dia nangis kayak meluk anak-anak gitu, dan suaranya itu langsung serentak berubah, jadi suara nenek-nenek.
suara nenek-nenek katanya, kalian ini kan cuma kami berdua. Dia langsung nunjuk saya katanya, kamu ini kurang ajar katanya. Kan saya jadi merinding sumpah. Dia bilang kurang ajar tuh kenapa? Katanya terlalu lama membiarkan cucu saya kekurangan gizi di sini katanya. Nggak makan, nggak bisa cari keluarganya, pintunya dikunci. Kamu kurang ajar katanya. Serentak itu kayak orang nidurin anak kecil gitu. Dia mau nyekek saya, lari ke arah saya itu orang sudah datang semuanya, langsung dipegang dia, langsung diruqyah, dibawa ke kamar. Pas sampai di kamar itu semua orang disuruh keluar, cuma tinggal kami, aku sama kawan aku sama orang yang ruqyah. Selesai pas itunya udah keluar, jinnya udah keluar, tinggal kami berdua di kamar. Tinggal kami berdua. Dia itu udah tidur nih. Dia itu udah tidur. Jadi ceritanya satu kamar itu bertiga. Jadi yang satu ini dia itu jarang ke kamar. Jadi tinggal kami berdua. Jadi kasur kami itu sangat dempet. Biasanya kalau kami tidur, kalau enggak dia yang pindah ke kasur aku, kami pelukan tidurnya karena saking akrabnya, aku yang ke kasur dia. Jadi pas malam itu dia kan posisinya dia udah tidur. Biasanya tuh dia nggak bisa tidur kalau lampunya hidup, dimatiin lah lampu kan. Aku matiin lampu. Terus pas tengah malam aku tuh terbangun. Dia di sebelah dia udah nggak ada, sumpah udah nggak ada. Jadi Terus aku gimana? Aku masih itu. Oh mungkin dia ke WC, ya Allah merinding banget. Oh mungkin dia ke WC, ya udah. Aku lanjut tidur lagi kan. Jadi aku lagi yang mau pengen ke WC, udah aku tunggu kan sekitar 15 menit, kok belum juga dia pulang ke kamar gitu kan. Jadi inisiatif lah, oh mungkin dia itu buang air besar gitu kan. Ya udah aku juga pengen pipis. Ya udah nanti sama-sama aja balik ke kamarnya. Pas aku ngidupin lampu, tahu nggak? Dia itu udah jungkir balik di dinding. Serius sumpah. Dia udah jungkir balik di dinding, nggak ada mata hitamnya lagi. Mata putihnya gini kan. Kakinya itu di atas kepalanya di bawah. Aku langsung kaget, langsung aku lari ke lantai 2, manggil semua orang minta tolong. Dia itu nggak sadar gitu. Nggak sadar, cuma keadaannya itu terbalik. Langsung aku serentak. Pas itu diliburkan 3 hari kami. Gara-gara itu boneka itu udah nggak boleh dibawa apa segala macam karena katanya kan nanti bisa masuk ke boneka itu. Itu pengalaman yang sangat-sangat bagi aku tuh menakutkan. Wow. Mungkin Terus dia sampai sekarang masih bisa kembali lagi atau sudah sehat sembuh total gitu? Enggak, soalnya katanya itu dia pernah cerita dia itu ada keturunan gitu, nggak bisa dibatasi atau apa. Itu dari dulunya juga gitu, neneknya turun ke dia. Jadi nggak bisa dibatas-batasi. Walaupun sudah diruqyah gitu. Dia tetap katanya itu kan kalau misalnya jin sekali aja dia udah masuk ke tubuh kita, itu dia udah tahu celahnya. Misalnya saat kita pikiran kosong itu saat kita gini pasti dia tuh mencari celah itu untuk masuk. Iyalah. Pernah juga bawa dia pulang ke rumah aku gitu kan. Itu tuh aku sampai takut tidur di rumah sendirian gara-gara dia. Awal masuk ke rumah aku tuh langsung dia bilang, di pintu kau tuh besak nih kan orang nungguin katanya. Hitam katanya. Di WC kau gini. Panjang aja. Jadi pas pulang itu aku jadi dia cerita aduh di sini. Jadi takut gitu. Iya dia juga sih. Kalau sama dia itu sangat-sangat banyak hal-hal mistis, tapi yang paling menakutkan itu yang terbalik tadi ya. Wow. Iya sih, jarang ketemu yang yang kesurupan real gitu, yang kebalik tuh jarang. Biasa kalau kita kesurupan ya udah kesurupan gitu kan, kayak mekik, tangannya tegang-tegang gitu kan. Ini enggak, dia tuh enggak. Memang. Coba kalian bayangin terbalik, cuma kepala yang nahan badan. Itu cewek loh, mana bisa Cewek kalau kan? dalam keadaan sadar ya kan? Gila. Emang Dalam susah keadaan sadar untuk memang. kalau seandainya
saya berada di posisi kamu, nggak bisa berpikir lagi saya Iya. mau berbuat apa, mau lari, entah bisa saya lari ke lantai 2. Iya, tahu. memang Itu memang- memang katanya kan di sana itu memang bekas kuburan Oh, gitu. tempat pondok tuh ya. Bekas kuburan, nggak tahu lah. Dan dulu sebelum kami itu ceritanya itu memang ada cewek itu tuh di sana itu kan banyak larangannya, nggak boleh mandi nggak pakai basahan gitu kan, nggak boleh ngomong yang kotor-kotor gitu kan, tidur jangan terlalu lewat malam, jangan ribut-ribut mukik-mukik gitu kan tengah malam. Jadi salah satu cewek ini dia tidur itu cuma pakai tank top sama celana dalam. Tidur pakai tank top sama celana dalam. Terus pagi besoknya itu orang nggak tahu dia itu kemana, Hilang gitu aja. hilang gitu aja. Jadi ditanyalah sama seluruh orang yang ada di sana kan, nggak ada yang tahu. Jadi inisiatiflah penunggu itu gedungnya, satpamnya katanya tanya aja sama orang pintar, mungkin dia tahu. Itu kan orang pintar desa. Jadi turunlah orang bertanya, katanya si cewek itu dibawa mambang Oh, ke arah gunung, tapi harus diselamatkan. Dia itu udah melanggar pantang, kata Aturan gitu. satpamnya. iya. Kata satpamnya udah melanggar pantang. Kalau misalnya dalam 3 hari orang itu nggak nemuin dia, lewat air, dia itu udah masuk ke Oh iya, alam memang. orang. Kalau lewat air memang. Jadi seluruh orang tuh pergi nyari dia. Beberapa hari itu diliburkan cuma untuk nyari dia itu aja. Terus dia ketemu apa? Ketemu, hampir beberapa langkah lagi dia menuju air, untuk melewati air orang ketemu dia. Kakinya itu udah luka-luka. Oh, berarti dia nggak pakai. Iyalah kan kesurupan nggak pakai sandal juga. Kan dia nggak sadar. sadar. Nggak sadar. Iya juga sih. Wow. Luka-luka kakinya. Mulai dari itu tuh sangat nggak boleh, apalagi jangankan cuma pakai kolor gitu kan, cuma pakai celana melewati di atas lutut aja nggak boleh kalau kami cewek. Ya itu sama persis sama cerita saya yang pada waktu pramuka SMA. Iya. Itu kan sama juga, di pramuka tuh kalau nggak salah di tempatnya kayak di dusun tapi agak pedalaman gitu. Terus di sana kan ada pantangnya juga, ada larangan gitu, cewek nggak boleh mandi, nggak pakai baju, nggak pakai gitulah, nggak boleh tanda kutipnya telanjang gitulah, nggak boleh kayak gitu. Terus pada suatu hari ada salah satu kontingen dari kontingen pramuka lain udah mandi kayak gitu, Cewek. ya cewek. Terus pas kejadiannya tuh kalau nggak salah mulai maghrib kejadiannya, mulailah ada salah satu dari tenda kontingen lain mulai teriak kesurupan gitu lah. Di saat itu hujan, angin, petir, pokoknya kayak badai gitu lah. Terus di kontingen kami ini sama anggota pramuka yang dari tim kami masih kayak biasa-biasa saja gitu, masih kayak asralah orang-orang juga gitu lah, masihlah kami nyanyi di tenda, masihlah kayak ngurusin Namanya juga masih SMA. masih kan? SMA, Masih. asralah orang juga. Iya, Pas sekitar jam 9-an atau setengah 10 lah, setengah 30, pas sebelah tenda kami itu tiba-tiba roboh sendiri. Roboh itu bukan kayak roboh tiup angin, robohnya tak Oh memang kayak apa gitu ya. kayak cuma jatuh gitu tak. Iya jatuh. Sudah tuh kami diam, pas lagi ngelihat diam, pokoknya semuanya diam. Sudah tuh ada salah satu dari tenda cewek dari tim kami teriak, mulai kesurupan, mulai semuanya mulai rombongan cowok mulai ke rombongan cewek, ke tenda cewek. Sampai di sana yang kabel kayak casan kayak tumpuk-tumpuk Iya, itu tumpuk-tumpuk. tiba-tiba meledak. Sudah tuh baru kami semua bubar. Ada kesurupan langsung diurus ke tenda panitia, dikumpulin panitia gitu. Terus kami dibawa ke salah satu rumah warga untuk diselamatkan gitu kan. Pas sampai di rumah warga tiba-tiba lampu mati pula. Sudah tuh jadi kami kan kayak bingung gitu lah, mau apa. Sudah amburadul, kayak pramuka tuh kayak memang kayak kacau Kacau, iya, kali iya. ya pada malam tuh kacau.
pas kira-kira jam 12-an, masih juga jam 12-an, tiba-tiba salah satu cowok dari kami tiba-tiba pas lagi istirahat nih, lagi sudah jam 12 kan mau istirahat, jadi dia tiba-tiba terbangun teriak, entah dia ngomong apa kami nggak ngerti, bahasanya bahasa apa kami nggak ngerti, pokoknya dia ngomong kayak gini, intinya dia ngomong kayak gini, dia nunjuk ke salah satu orang, salah satu dari kalian akan meninggal gitu, salah satu dari kalian ini bakal meninggal gitu. Jadi kami semuanya langsung diam, saling pegangan, baca Yasin, semuanya kami baca apa yang biasa kami baca pada hari itu. Terus sudah pramuka, sepulangnya pramuka, kalau nggak salah seminggu habis pulang pramuka, ada salah satu dari teman kami sakit, kirain kami itu kan cuma sakit biasa gitu loh. Terus sampai sudah 2 minggu masih juga sakit, terus kami tanya kenapa, kami sama dokter, penyakitnya nggak ada penyakit, nggak ada penyakit gitu, nggak ada penyakit kayak gitu. Terus kami cobalah, dari orang tua dia kan, nenek dia yang tepatnya nyuruh kami coba kembali ke tempat kalian pramuka, mana tahu dari sana kalian ada ketemu obatnya atau ketemu apa, maklumlah kalau di desa-desa kan memang kan, kayak gitu. di desa tuh. Terus kami carilah bersama pembimbing kami juga ke sana cari, emang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada nemuin apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus kami pulang lagi temu dia, kami jenguk setiap hari, kami jenguk, kalau nggak salah seminggu habis kami, pokoknya sebulan habis pramuka tuh dia nggak ada lagi, Meninggal. iya nggak ada lagi. Terus kami pikiran lah, berarti memang betul yang diomongin salah satu yang kesurupan itu. Jadi kami kayak semuanya langsung ketakutan, nggak berani tidur sendirian. Jujur aku sendiri aja nggak berani tidur sendirian. Pas ngelayat dia pun kami kayak ramai-ramai, memang nggak berani, kayak gimana? Saya berani, nggak berani. Iya. Memang habis itu nggak berani lagi ngomong itu masing-masing, nggak berani lagi bicara masing-masing, nggak berani lagi bertingkah masing-masing, nggak berani lagi kayak gimana ya, kayak campur urusan orang-orang kayak gitu lah, nggak berani lagi gitu. Jadi sangat-sangat pas di sana memang sangat mistis kan. Iyalah. Emang bayangkan sebanyak itu kontingen, kacau gara-gara itu semuanya, teriak dari tenda sana, teriak dari tenda sana, teriak dari tenda sana, teriak dari sana. Bayangkan malam hujan angin kayak badai. Dan ada yang sampai meninggal juga kan. Dan yang itu Memang yang gila. dari Iya. Dari omongannya itu aja iya benar. Malahan yang meninggalnya kan nggak bikin masalah. Iya, lagi, yang kan bikin nggak masalah. Iya, yang Memang bikin masalah yang tuh meninggal orang. itu baik. Dia tuh kayak tangannya cuma lurus saja. Iya, Nggak nggak ngikutin niku-niku apa-apa. gitu kan. Orang Iya, makan benar. dia makan. Iya. Orang ini dia nggak ada, dia kayak Dia yang jadi tumbalnya gitu. Iya. jadi kasihan gitu kan. Nah, saya juga pernah dengar nih dari ceritanya Bang Uza yang dulu pernah mengalami kayak pas pulang ke rumah nggak ada orang, tapi yang buka pintunya. Iya, saya kepikiran itu juga. Waktu itu pernah. Biasa kan anak cowok keluar malam, palingan pulang jam 2, jam 3. Malam itu pulangnya sekitar jam 2. Jadi tadi saya ketuklah pintu. Ya. Karena saya nggak lupa bawa kunci hari itu. Jadi saya ketuklah ya. Kok nggak ada orang? Dari rumah tuh terdengar ada orang yang ngaji gitu nah. Oh masih ngaji, oke lah tunggulah. Setelah nunggu masih juga. Jadi pas saya ketuk, pas saya ketuk belum juga, saya nunggu di depan pintu. Pasrah lah tadi, nunggulah mungkin habis ngaji, bisa lah dibuka pintunya. Oh, habis itu ngaji selesai, kok nggak ada lagi. Saya ketuk lagi, ya. Habis itu kuncinya bunyi, tek. Oh, udah, saya buka, kan nggak ada orang. Oh mungkin langsung ke kamar, oke lah ke kamar. Saya kembali ke kamar saya di atas. Jadi saya tidur. Saya penasaran, ini ada orang atau enggak sih? Gimana ya? Kan kita penasaran, emang ada orang. Kalau ada orang, masa Kenapa nggak nggak ngomong gitu nah.
oh tunggu atau apa sejenis. Jadi saya ke bawah nengok di kamar tuh, memang nggak ada orang, nggak ada orang. Ayah saya nggak ada, ibu saya nggak ada, memang nggak ada orang. Jadi ya gimana ya, kita kan di rumah kita, jadi ya udahlah, tidur aja lah, terserah mau ganggu lah, langsung tidur lah sambil selimut, nggak pakai mati lampu karena takut. Kalau prinsip saya lebih takut dipegang daripada ngeliat. Biasa kan orang, matiin lampu nanti kelihatan gitu. Kalau saya hidupin aja, mending saya lihat daripada saya dipegang. Ya kan orang kan beda-beda. Pas biasanya abang Musa ketemu ayahnya atau ibunya, ada ditanya nggak? Ada. Malah tadi ada pulang kayak gitu. Pulangnya kan agak memang lama kosong. ditanya, rumah memang kosong, memang ditanya semalam pulangnya kapan? Subuh dari rumah siapa? Rumah nenek. Itu memang kalau kayak gitu memang ada sih bikin ya Allah ya mau gimana lagi gitu. Aku juga punya sebenarnya cerita yang Oh. nggak sama sih, tapi gimana ya, itu masih di tempat yang sama, di kamar yang sama, cuma bukan aku yang nungguin kamar itu, kan udah di next semester. Jadi malam Sabtu biasanya kan ada acara, jadi kelompok kami disuruh latihan untuk persiapan acara. Di kamar aku yang dulu itu ditungguin sama kawan aku, bertiga juga, tapi yang satunya ini sama kayak aku, jarang kembali ke kamar, jadi tinggal berdua. Jadi cerita aslinya itu kawan aku yang satu ini dia pulang kampung, pulang ke rumah, tapi nggak dikasih tahu sama orang lain. Jadi aku nih satu kelompok sama kawan yang pulang. Dia itu lagi nggak di kamar, jadi kami udah dipanggil untuk siap-siap latihan. Jadi aku ketok-ketok gitu kan, kak, nggak ada yang jawab kan, kak. Jadi inisiatif lah aku buka. Pas aku buka itu aku lihat ada orang, memang orang gitu, duduk di kamar pakai baju hitam, tangannya gini, nunduk, pakai jilbab hitam, nunduk. Jadi aku tanyalah, kak itu mana, gitu kan? Dia nengok aku tatapan kosong gini, cuma geleng. Terus dia nunduk. Ya aku kan nggak tahu dia nggak di itu kan, di pondok. Jadi ya udah terima kasih. Aku bilang kan, langsung aku tutup pintunya, langsung aku pergi. Jadi ketemulah aku sama mereka. Kak dari mana? Ya aku kan nggak tahu kawannya yang di kamar itu pulang kan. Jadi aku pede-pede aja. Kakak dari mana? Tadi aku nanya sama si ini, katanya nggak tahu kakak kemana, cuma geleng-geleng aja. Langsung dia kaget. Hah? Siapa katanya? Itu yang di kamar, kawan kakak. Aku kan masih belum tahu. Langsung, kan merinding aku sumpah. Terus katanya dia nggak ada di pondok. Jadi yang aku lihat tadi siapa? Siapa? Malam itu nggak ada yang tidur dalam kamar itu. Semua orang tidur satu kamar itu sampai 10 orang. Wow, Gila. sampai 10 orang. Kalau kita, Sumpah aku nggak tahu. kita ada juga, tapi kita tuh bukan orang. Dan waktu di kos saya tuh, waktu Oh iya. kan di kosan tuh sering ada rambut panjang. Jadi kami tuh Penasaran. kok aneh, kok ada rambut Karena kita kan panjang. selalu penasaran, orangnya penasaran orang gitu. penasaran. Iya mungkin pas nyapu Pagi. di sapunya ada, tapi tiap pagi tuh saya nyapu tuh pasti banyak rambut Rambut panjang. Oke, jadi Dicek. kami Tapi rambut panjang iya nggak ada, kami pendek semua. Jadi malam itu kami inisiatif, kami berdua kita duduk nunggu. Kenapa ada rambut panjang? Tahu nggak? Rambut panjang tuh jatuh dari atas, sumpah demi Tuhan ya Allah. Merinding guys. Biasanya tuh aku nggak mau tidur di atas. Tidur kamar sendiri lagi. Kok bisa darah ya? Itu rambut panjang. Cing, cing. Kami tuh nengok dia jatuh, nggak tahu dari mana asalnya. Wow. Kan aneh. Kalau kesurupan mungkin kita sering kan ngalami, tapi yang aneh sih sering sekali. Waktu apa juga tuh di kos juga,
waktu ibu aku tuh mau pulang ke kampung. Iya. Kan waktu seru. itu kami tuh angkat barang. Terus kan mobil mau jemput kan. Otomatis saya bawa barang ke depan, saya tuh ngomong, "Bu, kok cepat kali, tunggulah." Pas aku jalan, Perani manggil, "Mau kemana?" Itu ibu aku udah di depan. Cepat kali. Cepat kali. Peran jawab, "Nah, ini ibu Abuza." Nah, saya ikut siapa depan tadi? Itu sering ya. Allah, kok bisa? Itu sering kita kan, Ran. Astaga. Tapi karena terlalu sering jadi sekarang sudah Biasa aja ya. Biasa lah. Salah. Iya, karena kita sering kan, Ran. Yang aneh itu sering sekali. Aku sih nggak ada, cuma itu yang anehnya. Baiklah guys, Kalau kalau cerita lagi lanjut part 2 kalau mau komen. Like. Masih banyak guys. kalau kalian punya cerita-cerita menarik mengenai mistis, horor gitu, Silakan. boleh kalian komen di Komen. kolom komentar ya guys. Oke? Atau mau diceritakan, maksudnya saya punya cerita ini DM salah satu dari kami biar kami ceritakan DM-nya. Mau? Oke. Oke. Jangan lupa ya guys di subscribe. Like, Dan komen sebanyak-banyaknya guys. share jangan lupa. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke. See you. See you. Bye.